Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita bicara tentang Abraham. Ya, janji yang pasti. Ya, Abraham dan janji yang pasti. Kejadian 15 ayat 12 sampai 16. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbicara tentang Abraham. Tentang Abraham, saudara-saudara, sudah begitu banyak dibicarakan. Dan pasti sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, tentang Abraham sudah diberitakan dari berbagai hal, mulai dari keberangkatannya dari Ur Kasdim, lalu pergumulannya mempunyai anak, persembahan Ishak dan seterusnya. Nah, hari ini saudaraku, ada satu episode yang akan kita bahas untuk jadi pelajaran bagi kita semua. Ya. Dan Abraham itu saudara menjadi contoh tentang ketaatan. Banyak kita bahas tentang iman, tentang kasih, dan tentang korban, tentang persembahannya. Itu semua kita sudah sering dengar. Nah, saudaraku, hal-hal semacam itulah yang banyak dilihat orang. Tetapi hari ini
ada satu bagian, ada satu episode yang jarang diungkap, yaitu tentang kekhawatiran dan kegelisahan Abraham. Ternyata saudaraku, Abraham yang adalah bapa orang beriman juga pernah mengalami kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran. Itu dialami oleh Abraham, saudara. Kita berpikir kalau orang seperti Abraham, orang seperti Elia, saudaraku, mereka itu nggak pernah mengalami satu penurunan, ya, nggak pernah. Mereka up terus gitu ya. Karena itulah yang sering kita dengar. Tapi kalau kita baca Alkitab, ternyata saudaraku, beberapa kali Abraham takut, khawatir, gelisah, dan mempertanyakan banyak hal kepada Tuhan. Saudaraku, salah satu contoh Abraham yang takut dan khawatir, dan saya pikir ini gak pernah terjadi pada saudara dan saya. Sebenarnya sangat fatal. Apa? Saudara pernah tahu gak itu? Tentang apa? Lo ditanya sama Raja Mesir, saudaraku. Ini siapa? Itu adikku. Padahal siapa, saudaraku? Halo ibu-ibu. Kalau suami di satu tempat ditanya itu siapa, terus bilang sepupu, ponakan. Kira-kira istri-istri gimana nih? Enggak, biar istri yang jawab. Iya, lagi jalan sama-sama kelihatan pegangan tangan. Ada orang yang sangar-sangar gitu. Ini istrimu? Bukan, itu bukan. Kira-kira para ibu, para istri gimana ini? Bisa terima? Itu yang dilakukan Abraham. Supaya dia selamat, supaya dapat makan. Itu tujuannya. Jadi sebegitunya Abraham. Saudaraku, proses itu berjalan karena saudaraku yang terjadi adalah orang hanya bertepuk tangan atas keberhasilan kita. Betul? Orang cuma tepuk tangan. Oh, si Bapak A, si Bapak B sukses, hebat dia. Tidak ada orang yang mau lihat saudara jungkir balik, saudara keluar air mata darah untuk keberhasilan itu. Betul nggak? Orang cuma mau lihat bertepuk tangan atas keberhasilan kita, tetapi nggak mau tahu perjuangannya. Nah, hari ini saudaraku, kita mau lihat perjuangan Abraham. Jangan lihat Abraham hanya ketika diberkati saja, mendapatkan penggenapan janji-janji saja dari Tuhan. Tapi bagaimana perjuangannya? Kita lihat, kita telah membaca tadi. Abraham sampai tertidur karena lelah untuk berjuang. Bukan hanya itu saudaraku. Hari ini kita akan lihat yang pertama tentang kegalauan Abraham. Ya. Bukan iman Abraham saudaraku. Hari ini tentang kegalauan Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, saudaraku, ini keberangkatan Abraham dengan penuh janji dan harapan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, ini latar belakang perjalanannya Abraham. Dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dari kampung halamannya,
menuju tempat yang nanti, ya, yang nanti baru dikasih tahu. Saudara, Abraham waktu dipanggil, kamu pergi. Kalau dia tanya kemana Tuhan, nanti saya tunjukkan. Nggak jelas juga ya. Itu yang diberikan kepada Abraham. Tapi Abraham berangkat dengan berpegang pada panggilan dan berbekal janji. Jadi bekalnya janji, pegangannya panggilan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Tapi setelah menunggu cukup lama, Abraham belum juga dapat janji itu. Umur bertambah, sudah semakin tua, dari umur 75 sampai umur 90 tahun. Janji itu belum juga diberi. Saudaraku, disinilah yang menjadi kegalauan dari Abraham. Bagaimana mungkin Tuhan bilang kamu akan jadi bangsa yang besar? Bagaimana mungkin bisa jadi berkat buat bangsa lain? Satu anak pun belum didapat. Kejadian 15 ayat 2-3. Ini saudaraku kegalauannya di sini. Ya, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Saudaraku, kegelisahan Abraham yang dijanjikan menjadi bangsa yang besar sampai umur 90-an tahun tidak punya satupun anak. Ya. Ini bukan berarti bahwa kalau sekarang orang menikah harus punya anak, bukan. Karena memang waktu itu dijanjikan. Dan di dunia ini jumlah manusia belum seperti sekarang. Jadi masih harus menggenapi penuhilah bumi. Masih berusaha menggenapi penuhilah bumi. Saudara-saudaraku, yang terjadi pada Abraham, dia berpegang pada janji, tapi janji itu tidak kunjung digenapi. Dari perbincangan antara Allah dengan Abraham, kita mengetahui bahwa kegelisahan dan kekhawatiran ada pada diri Abraham. Kegelisahan, kegalauan, kekhawatiran ada di dalam diri Abraham. Tapi di sisi lain, saudaraku, kita juga melihat bahwa Allah nggak pernah lupa pada janjinya. Di sisi Allah, Allah tetap berpegang pada janji. Dan janji Allah tidak pernah berubah. Amin. Yang berubah itu kita, kadang percaya, kadang tidak. Banyak tidak percayanya, lebih percaya pada hal-hal yang terjadi daripada percaya kepada janji-janji Tuhan. Saudaraku, inilah yang dikatakan Abraham, apa yang akan kau berikan? Karena aku meninggal dengan tidak punya anak. Saudara, bukan hanya Abraham, Sarah pun ragu. Usianya sudah 90 tahun. Sarah waktu itu di Kejadian 18 ayat 11-12. Usia sudah 90 tahun. Alkitab mengatakan sudah mati haid. Kalau bahasa sekarang sudah menopause. Mana mungkin punya anak? Jadi waktu diberitahu bahwa dia akan punya anak pun, malaikat lo kasih tahu. Kasih tahu kepada Abraham, dia nguping, ketawa. Masa nenek-nenek punya anak gitu kali ya. Saudara-saudariku, begitulah Abraham. Adapun ayat Kejadian 18 ayat 11, adapun Abraham dan Sarah sudah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahi ke aku setelah aku sudah layu
sedangkan tuanku sudah tua. Di umur menjelang 100 Abraham dan 90 menjelang 90 waktu itu Sarah. Karena waktu punya anak umur 100 tahun dan 90 tahun. Nah, saudaraku, kekhawatirannya lagi. Abraham ini orang kaya, saudaraku. Diberkati, iya. Jadi dia bingung, untuk siapa ini kekayaannya. Sampai dia bilang, orang lain, seorang pekerjanya yang bukan keturunannya akan mewarisi harta kekayaannya. Nah, saudaraku, itu kegalauan, itu kekhawatiran dari Abraham. Seperti Abraham dan Sarah, bukankah saudara dan saya juga sering memiliki keraguan, memiliki kegalauan, memiliki perasaan takut pada kenyataan yang ada. Lebih melihat pada peristiwa-peristiwa yang terjadi daripada berpegang pada janji Tuhan. Tetapi saudaraku, saya melihat begini, ada juga keraguan, ada juga kegalauan, kegelisahan yang tidak perlu. Jadi kira-kira ada kekhawatiran, kegalauan yang memang ya itu harus terjadi, tapi ada juga sebenarnya kekhawatiran, kegalauan itu nggak perlu. Kira-kira dalam hidup saudara, ini dulu saudaraku, banyak yang mana? Banyak yang memang perlu dikhawatirkan atau ternyata banyak yang sebenarnya itu tidak perlu dikhawatirkan? Di jalani hidup ini, di perjalanan hidup mana lebih banyak? Yang memang perlu dikhawatirkan atau ternyata itu nggak perlu dikhawatirkan? Nah, saudara cek itu dalam hidup saudara. Begini saudaraku, hal yang tidak perlu dikhawatirkan itu mungkin disebabkan oleh keinginan yang belum tercapai. Iya. Untuk yang sekarang nggak ada masalah. Tapi ada keinginan yang belum tercapai. Kita khawatir kan? Kita khawatir. Lalu ada lagi kekhawatiran gaya hidup. Ada lagi kekhawatiran tentang nggak bisa ngikutin tren. Ya. Tren masa kini. Itu ada istilah-istilahnya ya. Saya coba mengingat-ingat, lupa aja saudaraku. Jadi saudaraku, hal-hal itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Tapi kita ternyata khawatir. Ada lagi saudaraku, pengen naik kelas dalam hidup, naik level dalam hidup, dalam pergaulan, itu bikin khawatir. Iya saudaraku, kan gak perlu. Takut ketinggalan kereta kekinian. Nah ini saudaraku, banyak. Ya. Banyak saudaraku. Saudara di sini udah ada yang naik bus belum? Nah, orang begitu kepengennya naik bus ya, bisa datang dari Jayapura loh saudaraku. Bisa datang dari Kalimantan untuk naik bus. Nah yang di sini juga baru 1 orang, 2 orang gitu kan ya. Kenapa mereka datang? Nggak mau ketinggalan tren. Nggak mau. Itu kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu. Tapi saudaraku, ada kekhawatiran yang memang perlu. Ada kekhawatiran yang memang bisa membuat kita khawatir sebenar-benarnya, yaitu karena kebutuhan. Ya. Kalau soal ganti HP, ikutin produk baru, nggak tercapai ya jangan khawatir lah saudara ya. Ya. Tapi banyak kan seperti itu. Ternyata bukan anak muda saja, banyak orang-orang tua. Ya. Banyak saudaraku, banyak termasuk orang menengah saudaraku. Supaya kalau telepon begini, kelihatan gambarnya. Kalau laptop diberdiriin di sini, kelihatan gambarnya. Itu saja saudaraku, bikin khawatir, bikin. Saudara pernah dengar nggak ada anak pengen HP sampai bunuh diri?
Pernah dengar nggak? Itu terjadi di Banten sini, saudaraku. Cuma mau HP, mau ganti HP, bunuh diri. Itu kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu. Iya. Mari saudaraku, jangan khawatir yang tidak perlu. Kita bisa koreksi dalam diri kita sendiri. Sebenarnya itu kebutuhan atau keinginan. Tapi keinginan yang memuncak kita rasakan jadi, nah itu bahayanya. Jadi kalau ada keinginan cek buang kalau memang nggak perlu. Kalau kita pelihara, terus kita berpikir itu kebutuhan. Loh kan memang kebutuhan. Karena saya berada di lingkungan itu. Saya butuhnya ini dan itu. Jadi saudaraku, ada kekhawatiran, kegalauan yang tidak perlu. Tapi tidak bisa dipungkiri. Ada yang memang kita butuhkan, yang belum terpenuhi dan kita khawatir. Mau sekolahkan anak, saudara saya bilang pantas khawatir. Ya. Saudara mau menyekolahkan anak dan saudara merasa itu berat, saudara pantas khawatir. Dan kalau sudah sampai di situ saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ngobrol dengan Tuhan. Amin. Bicarakan dengan Tuhan. Abraham aja ngomong loh sama Tuhan. Tuhan, saya kalau mati belum punya anak ini warisan buat siapa ini Tuhan? Nah, saudara udah ada yang pikirkan warisan untuk siapa belum? Saya tunggu-tunggu konglomerat mau menawarkan warisan untuk siapa sama daftar nggak ada saudaraku. Abraham tanya pada Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan mengerti kegelisahan Abraham. Begitu juga hari ini, Tuhan mengerti kegelisahan saudara, Tuhan mengerti rasa takut saudara terhadap masa depan, tapi yang perlu adalah bicara dengan Tuhan. Ya, obrolin dengan Tuhan. Bicarakan dengan Tuhan. Tuhan mengerti dan Tuhan peduli kita. Amin. Haleluya. Hambatan saat melakukan perintah Tuhan. Kejadian 15 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Amin. Saudaraku, setelah perbincangan Tuhan Allah dengan Abraham, Tuhan Allah menegaskan lagi bahwa Tuhan itu enggak lupa, Tuhan itu enggak bohong untuk semua janji-janjinya. Setelah Abraham mengeluh, Tuhan bilang, orang itu enggak akan jadi ahli warismu. Jelas, kekhawatiran Abraham terjawab ya. Dalam ayat 3, dalam ayat 4 Tuhan bilang, orang itu tidak akan jadi ahli warismu. Lalu Tuhan Allah membawa Abraham keluar dari kemah. Tuhan bilang, tuh lihat bintang di langit. Nanti keturunanmu segitu banyak. Lihat pasir di laut, nanti keturunanmu segitu banyak. Itu yang Tuhan sampaikan. Demikian banyak nanti keturunanmu. Dan lalu percayalah Abraham. Ya, dalam ayat 6 dari Kejadian 15, setelah diberitahukan lagi, lalu percayalah Abraham. Nah, saudara-saudaraku, setelah Abraham percaya janji Tuhan itu, lalu Tuhan perintahkan ini, saudaraku. Jadi percaya dulu. Jadi ada kegalauan,
Dijawab Tuhan terus percaya. Nah, saudaraku, Tuhan perintahkan kasih persembahan. Tuhan perintahkan kasih korban. Ada ketentuannya, lembu betina umur 3 tahun, udah dewasa, udah besar ya. Kambing betina umur 3 tahun, sudah besar. Lalu seekor domba jantan berumur 3 tahun, dan saya tidak membaca di sini babi umur 3 bulan. Enggak ada. Babi 2 tahun, enggak ada, saudaraku. Saya ulang lagi baca. Ada lembu, ada kambing, ada domba, sampai ke burung. Tapi babi tidak ada. Gitu ya. Ada enggak sih? Mungkin terjemahannya yang salah. Ada enggak sih? Karena orang Yahudi tidak memakan babi. Pada saat itu babi belum ada hukum-hukumnya ya. Enggak, salah, saya salah. Jadi itulah yang diminta Tuhan. Nah, saudaraku, Allah memberi perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan korban dari binatang. Dari lembu, kambing, domba, burung. Korban persembahan ini untuk meneguhkan janji Tuhan. Tuhan kan bilang, bukan orang lain yang jadi ahli waris, tapi keturunanmu. Keturunanmu yang nanti akan jadi besar dan banyak. Nanti belum ada loh saudaraku, ini baru janji. Tapi Abraham percaya, lalu Tuhan minta persembahkan binatang-binatang ini. Ini semacam perjanjian, ini meterainya, peneguhan perjanjian itu saudaraku. Dan ingat, persembahan-persembahan yang diminta Tuhan dan Abraham lakukan. Abraham bukan melakukannya sebagai suap kepada Tuhan. Abraham bukan melakukannya seperti sogok kepada Tuhan. Abraham lakukan bukan sebagai umpan kepada Tuhan. Ingat itu saudaraku. Jadi kalau Abraham persembahkan itu bukan sebagai suap kepada Tuhan. Karena ada banyak orang Kristen, terutama di karismatik Pantekosta. Kalau kasih banyak kepada Tuhan nanti dikasih lebih banyak. Itu namanya suap. Itu namanya sogok kepada Tuhan. Ya. Kalau memberi kepada Tuhan, nanti akan diberi. Ya. Jadi saudaraku, Abraham melakukan itu dengan tulus, dengan rasa terima kasih. Bukan tadi saya katakan sebagai suap kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikannya. Saudaraku, motivasi Abraham melakukannya ini sebagai bentuk ketaatan pada perintah Tuhan. Jadi saudaraku, penting ini digarisbawahi. Ketika Abraham telah mempersembahkan korban, ternyata juga hambatannya ada. Ada burung-burung buas yang mau mencuri persembahannya itu. Jadi Abraham jagain dan usir. Saudara-saudaraku, jika kita melakukan sesuatu kepada Tuhan, lakukanlah dengan tulus. Amin. Lakukanlah dengan hati rela. Bukan dengan hitung-hitungan kepada Tuhan. Oh, saya rela, ini untuk Tuhan. Tapi saya mau tahu digunakan untuk apa. Ya, saudaraku, itu juga enggak rela namanya. Saudaraku, kalau kita memberikan atau katakanlah punya niat baik, ya itu aja ya, punya niat baik untuk Tuhan, niat baik untuk taat, niat baik untuk korban, niat baik untuk memberi persepuluhan, ternyata enggak mudah. Pasti pengalaman saudara, pengalaman saya juga begitu. Punya niat baik kepada Tuhan, ternyata enggak mudah. Makin dekat waktunya kita melakukan, semakin hambatannya ada saja. Ya, semakin kita ingin melakukan, hambatannya ada saja. Saudaraku, jadi niat baik untuk taat pada perintah Tuhan
ada saja hambatannya. Abraham melakukan dengan tulus perintah Tuhan. Tapi ada burung-burung buas yang mau mencuri, yang mau mengganggu. Saudaraku, ketika seorang mau belajar taat kepada Tuhan, siapapun kita yang mau belajar taat kepada Tuhan, selalu saja ada hambatan. Dan burung-burung buas itu bagi kita sekarang adalah si iblis. Menghalangi, mengganggu. Saya beritahu saudara, bukan menghalangi dan mengganggu saja. Begitu kita lengah, dia curi. Dia curi, saudaraku. Kita mau ibadah, emangnya gampang. Sudah benar-benar niat ibadah, tamunya sampai jam 12 nggak pulang. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Ya kita nggak bisa bilang iblis itu ya, jangan. Tapi itu merupakan gangguan. Lalu yang dicurinya nanti apa, saudaraku? Kita nggak bisa jadi bangun pagi, ya kan? Sejahtera kita hilang, dicuri. Saya pikir kalau kita nggak beribadah, rasa bersalah itu ada. Apalagi dengan seperti tadi, niatnya sudah benar-benar mau beribadah, hambatannya ada, lalu kita masih kepengen toto bangun kesiangan, nyesel nggak sih saudara? Nyesel lah, gitu. Rasanya gimana gitu? Harusnya udah janji, kan gitu saudaraku. Itu namanya niat hati yang sungguh-sungguh. Tapi ada sih orang yang memang ya kalau kebangun ke gereja, kalau enggak ya udah gitu ya kan? Ada kan? Ada. Jadi saudaraku, niat baik itu seringkali terhambat oleh hal-hal yang dibuat. Pertama memang ada kemalasan di diri sendiri. Tapi yang kedua itu ada dari iblis ini, saudaraku. Ada dari si iblis yang memang mengganggu niat kita membantu pekerjaan Tuhan, memberi persembahan dan persepuluhan. Ada keinginan enggak sih jemaat? Saya katakan dengan jujur, dengan tulus, ada. Ada. Enggak mungkin enggak ada. Karena Anda percaya Tuhan Yesus, kan gitu ya. Aturannya tahu enggak? Tahu. Keinginan ada enggak? Ada. Tapi si iblis itu loh, salahkan dulu iblis ya. Jangan diri sendiri dulu lah. Si iblis itu menghambat, si iblis itu mengganggu kita. Dan Abraham mengusir iblis itu. Tinggal kita, saudaraku, bisa nggak mengusir iblis itu? Kalau nggak diusir, dia curi. Dia curi yang seharusnya kita lakukan. Dia ambil. Dan kita akan kehilangan satu hal yang paling besar, namanya damai sejahtera. Saudara kehilangan uang, mungkin gak masalah. Saudara kehilangan ini dan itu mungkin tidak jadi masalah, karena saudara akan bisa mencari lagi. Tapi satu, saudaraku, kalau saudara kehilangan damai sejahtera, itu paling menderita. Iya, kehilangan damai sejahtera, itu paling menderita. Jadi saudaraku, kalau si iblis mau mencuri, usir. Abraham lihat burung-burung buas mau ambil, dia usir. Kadang orang mau taat, hambatannya juga selain dari diri sendiri, kemalasan, ragu-ragu. Iblis yang mengganggu, bilang itu nggak penting, itu sia-sia, dia sendiri yang mau curi. Dan ini saudaraku, ada teman, ada sahabat yang merendahkan maksud baik kita. Ngapain ke gereja? Ngapain melayani? Itu mah urusan keluarga pendeta aja melayani, biar keluarga pendeta aja melayani. Ngapain? Nah, saudaraku, suara-suara iblis lewat orang-orang tertentu itu membuat kita, ya udahlah, nggak usah lah, gitu ya. Iblis mencuri, ya, iblis menghambat. Nah, saudaraku, dan Abraham
menjaga agar tidak dimakan burung, lama-lama capek juga. Saudara, capek juga. Sama seperti Abraham, kita juga gitu. Kita terus melawan, kita terus berusaha dengan keras ke sini, tapi hambatannya kita coba lawan, capek enggak sih? Capek. Ya. Kadang suara yang enggak baik itu lebih kencang suaranya dari suara hati kita. Betul? Suara yang tidak baik itu lebih kencang suaranya dari suara roh. Capek. Sampai Abraham ketiduran. Gak kuat. Saudaraku, saudara pernah capek melawan keinginan baik saudara? Kalau belum berarti keinginan baik saudara belum maksimal. Iya. Kalau kita belum pernah capek melawan hambatan-hambatan yang menghambat keinginan baik kita, berarti keinginan baik kita itu hanya cakap-cakap saja, hanya omon-omon saja. Bukan dari hati yang terdalam. Tapi kalau niat baik itu memang sudah menggumpal di hati kita, ada hambatan, kita lawan, kita bertahan. Lama-lama saudaraku, capek juga. Capek. Abraham sampai tertidur. Saudara pernah doa sampai tertidur? Ayo. Saudara doa sampai tertidur. Pernah enggak? Coba jujur. Yang enggak pernah, angkat tangan. Saya enggak angkat tangan sih. Yang enggak pernah. Yang doa enggak pernah sampai ngantuk dan tertidur. Jadi saudara semua pernah? Serius pernah? Ya? Pernah enggak? Pernah enggak? Betul, pernah. Ya ampun. Ayo, pernah enggak doa sampai tertidur? Enggak pernah? Kalau yang enggak pernah itu doanya kurang lama. Iya, doa haleluya amin yang enggak ngantuk, saudara. Saudaraku, kadang rasa wajib itu muncul juga, rasa wajib ya. Tuh, Toto kok udah 8.15 ya. Rasa wajib itu muncul juga walaupun capek. Namanya pendeta masa nggak doa pagi kan gitu ya. Tapi capek. Terus yang dilakukan Pak Pendeta apa? Tidur? Lanjut? Malu dong, apa namanya juga pendeta. Jadi harus tetap doa. Walaupun jemaat nggak lihat, Tuhan kan lihat. Kan gitu ya? Kok ada yang senyum-senyum sih? Ya udah doa. Yang terjadi apa saudaraku? Yang terjadi pindah tidur. Lalu pertanyaannya, Tuhan marah enggak ya? Tuhan marah enggak ya? Kalau di asrama, Bapak asrama marah, saudaraku. Jadi kalau doa, apalagi namanya doa malam, saudara kalau sekarang itu semprotan untuk setrika itu loh. Ya, Kispre kan nama itunya, semprotan buat setrika loh, pakai iklan di sini lagi. Semprotan itu ya, jadi Bapak asrama itu jalan nih, saat itu ya, jalan. Dilihat kan berlutut doanya kan, berlutut. Begitu yang kelihatan dia dengerin nggak bunyi, terus kepalanya goyang gitu, semprot, shot. Tapi Tuhan kira-kira gitu nggak sih? Ini perasaan saya ya, perasaan saudara boleh enggak loh. Tuhan tuh terus pegang-pegang kepala saya gini, kasihan anakku, capek kamu ya katanya. Abraham tertidur, saudaraku. Jadi kalau saudara yang belum pernah tertidur perlu dipertanyakan itu. Apa doanya kurang lama atau nggak pernah berdoa? Makanya datang hari Rabu, saudaraku. Oh, tapi hari Rabu sekarang nggak bisa ngantuk ya.
Karena doanya berdiri. Kalau dulu doanya berlutut. Coba yang sempat ikut doa berlutut di hari Rabu. Wis banyak ya. Nah itu paling enak tuh kalau pulang kerja lagi capek ya. Jidat ini ditaruh di kursi. Jadi itu hal-hal yang terjadi, hal yang biasa. Tentu saya, saudara berusaha untuk tidak tertidur, betul? Abraham juga berusaha untuk tidak tertidur. Tapi capek, lelah. Karena perjuangan menjaga diri, mengusir serangan-serangan dari iblis dan diri sendiri dan orang lain. Tertidur. Nah, saudaraku, ini yang terjadi, saudaraku. Tuhan yang mengerti ketika kita tidak berdaya, dan itulah saat Tuhan bekerja. Itulah saat Tuhan menyatakan kuasanya. Kita kan punya nyanyian di saatku tak berdaya kuasamu. Kalau kita sudah gak berdaya, Tuhan bisa menyatakan yang lebih hebat lagi. Saudaraku, janji masa depan saat tidur. Ini yang ketiga, saudaraku. Ini janji masa depan saat tidur. Tapi ini tidak mengajarkan supaya kalau saudara doa tidur ya, supaya dapat janji, bukan. Karena tidur di sini pengertiannya istirahat, perhentian. Ya. Menjelang matahari terbenam, ayat yang kita baca di awal. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dan seterusnya. Nah, menjelang matahari terbenam itu artinya keadaan masih terang. Keadaan masih bisa dilihat secara normal lah gitu ya. Menjelang matahari terbenam, belum terbenam, mungkin di antara jam 4, jam 5, sebelum jam 6 begitu. Nah, saudaraku, Abraham tertidur. Dan saat tidur itulah, saudaraku, Tuhan Allah memberkati Abraham. Saudara, kalau kita lihat peristiwa penciptaan manusia, Kejadian 2 ayat 21, saudara. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, karena ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan seterusnya. Lalu diciptakanlah dari rusuk itu seorang wanita. Ya, Allah membuat Adam tidur nyenyak, baru kemudian mengambil salah satu rusuknya dan membuat seorang perempuan yang kemudian juga menjadi penolong dan diberi nama Hawa, yang kemudian menjadi istrinya. Nah, saudaraku, ini benar-benar jodoh dari Tuhan. Betul nggak? Kalau yang namanya jodoh dari Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Ya, Adam nggak punya pilihan. Hawa adalah satu-satunya perempuan di dunia ini. Hawa juga nggak bisa milih, mau jelek kek si Adam, mau ganteng kek, mau pendek, mau tinggi. Ya, cuma satu-satunya. Kalau sekarang bisa begitu nggak? Saudaraku, di saat Abraham tidur, Tuhan berfirman mengenai janji. Itu loh, saudaraku. Saat Abraham tidur, Tuhan berfirman mengenai janji dan masa depan Abraham. Apa yang disampaikan? Diteguhkan lagi. Keturunan Abraham akan menjadi orang asing. Jadi sudah ada nih keturunannya nanti. Jadi orang asing. Jadi tinggal di negeri orang. Dan kita tahu kemudian negeri itu bernama Mesir. Jadi ada Abraham, Ishak, Yakub. Jadi sudah lewatin Ishak, Yakub, lalu Yusuf. Nah, di bawahnya Yusuf inilah ke Mesir. Jadi keturunan Abraham itu menjadi orang asing. Tapi Tuhan berjanji nanti kamu kembali ke sini lagi. Ya.
kamu akan kubawa lagi ke sini, dan kalau pulang, kamu akan bawa banyak harta. Ya, kamu akan banyak bawa harta. Kita ingat waktu orang Israel keluar dari Mesir, karena takutnya orang-orang Mesir datang tulah lagi, waktu itu sudah sampai tulah ke-10, ya. Semua emas dan harta benda yang ada di dalam rumah nenek bawa, yang penting kamu pergi. Jadi banyak banget, saudaraku. Ini sesuai dengan janji Tuhan, bahwa keturunan Abraham akan jadi orang asing dan nanti akan dikembalikan lagi dan menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudaraku, ini janji Tuhan ditepati. Dan saudaraku, ketika matahari terbenam, jadi tadi matahari hampir terbenam, lalu Allah berjanji, dan ketika matahari sudah terbenam, Allah melawat persembahan dengan api berasap, lewat di antara potongan-potongan daging. Ingat, Abraham jaga loh, Abraham jaga, burung mau makan, tapi diusir terus. Kenapa? Karena itu miliknya Tuhan. Abraham mempersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan ambil sendiri dengan melawat dengan api. Saudaraku. Ya, persembahannya sampai kepada Allah. Nah, saudaraku, ibadah kita, ketaatan kita mau sampai kepada Allah atau biarkan burung-burung mengganggu, mencuri. Kalau kita nggak mau dicuri oleh burung-burung, jaga niat baikmu untuk taat, jaga niatmu untuk terus mengasihi Tuhan, jaga hatimu untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, di tengah pergumulan hidup, dengan berbagai keraguan dan kegalauan yang ada pada kita, ada juga harapan yang banyak tertunda. Kita perlu berhenti, kita perlu beristirahat, kita perlu tidur. Kenapa, saudaraku? Untuk memberi kesempatan kepada Allah, untuk memberi waktu kepada Allah, menyatakan apa maunya pada saya, apa maunya pada kita semua. Memberi kesempatan kepada Allah. Seringkali kita sibuk sendiri, sehingga Allah enggak kita beri ruang sedikit pun untuk menyatakan pertolongannya. Kita sibuk sendiri, sehingga Allah membiarkan sampai kita tertidur, sampai kita memberi waktu untuk Tuhan. Ingat, saudaraku, jangan jalan terus, kalau capek berhentilah. Semakin jauh kita berjalan dengan kelelahan kita, semakin kita tidak berdaya, semakin kita putus asa. Beri waktu untuk Tuhan, bersendirilah dengan Tuhan. Berhenti, beri waktu untuk Tuhan. Tuhan akan menepati janjinya pada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami, menegur kami kembali ya Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat berkat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar seperti Abraham. Banyak hal Tuhan, kekhawatiran dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Tapi kami percaya dengan janji-Mu Tuhan. Kami percaya sepenuhnya Tuhan bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat ya Tuhan. Bahwa janji-Mu, bahwa Tuhan selalu menepati janji-Mu Tuhan. Ketika kami percaya berserah sepenuhnya, maka Tuhan pasti akan menepatinya. Tuhan pasti memberkati kami Tuhan, memberikan kami pertolongan, memberikan kami kekuatan untuk selalu berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk taat dan setia beribadah kepada-Mu dengan penuh sukacita yang daripada-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku Amin. firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Tuhan, kami tidak mampu ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kepadamu bahwa pertolongan-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala kami yang sudah melayani kami pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap aktivitas beliau, berkati kesehatannya ya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, lebih indah lagi di hadapan-Mu, untuk membawa kami jemaat-Mu GBT Bukit Sion untuk senantiasa bertumbuh menjadi jemaat yang kuat, taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa yang baik. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima Amin. kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam kebaktian ini. Biar kasih melimpah dari Tuhan memenuhi kami semua. Sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, ada kegiatan pemeriksaan kesehatan. Tuhan Yesus berkati agar semua berjalan baik, lancar, tertib, dan kami semua mendapatkan bahwa tubuh kami sehat. Kalau ada yang kurang sehat, biar Tuhan tolong baik melalui pengobatan medis maupun pertolongan ajaib, pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban persembahan anak-anak-Mu, berkati persepuluhan yang telah dikembalikan pada Tuhan. Dari sorga, Tuhan limpahkan berkat yang melimpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima